Ustaz, di sini saya mau tanya, bagaimana cara membedakan antara adat istiadat, budaya lokal dengan praktik kemusyrikan? Lalu, mengapa perbuatan syirik itu seringkali tidak disadari oleh pelakunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adat istiadat, kebudayaan itu boleh ya, asal syaratnya satu, tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Dan syariat itu jelas nggak ada yang bertentangan dengan akidah. Jadi gimana biar supaya bisa bedain, kita termasuk ini ngejawab kenapa orang yang mungkin jadi pelaku kesyirikan dia tidak tahu, mungkin karena tidak tahu ilmunya. Tidak tahu bahwa itu tuh ternyata tidak boleh. Ya. Makanya kita ya perlu banget ilmu ya untuk tahu mana boleh, mana tidak boleh. Tapi sebetulnya itu dia tadi. Apa cirinya adat, istiadat, budaya, bahkan teknologi atau budaya orang lain gitu istilahnya, yang bukan ranahnya ibadah ya, itu boleh untuk diambil. Contoh, perang Khandaq, strategi menggali paret itu kan dari orang Persia, dari Salman Al-Farisi. Dipakai nggak sama Nabi? Dipakai, tapi bukan ranah ibadah kan? Makanya nanti benar-benar dibedakan. Makanya ada kaidah kan seperti ini. Kalau dalam urusan ibadah, semuanya haram sampai ada perintahnya. Sholat kenapa boleh? Ibadah itu padahal kan udah ada perintahnya. Di Quran ada, di contohnya di hadis Nabi juga ada. Ya. Tapi kalau untuk urusan yang muamalah, urusan sama orang, interaksi dengan orang, ya, main bola misalnya. Di zaman Nabi nggak main bola. Saya belum pernah nemu setidaknya riwayatnya Nabi main sepak bola. Tapi karena itu bukan ranah ibadah, maka semuanya boleh sampai ada larangannya. Karena ada kaidah seperti itu. Ulangi ya. Semua ibadah itu haram sampai ada perintahnya. Semua urusan muamalah dengan manusia itu yang bukan ibadah ya, boleh sampai ada larangannya. Kayak gitu jadinya. Pakai jas, dasi, rapi, setelan. Nabi pernah pakai pakaian kayak gitu nggak? Belum ada tukang jahit yang baju kayak gitu di zaman itu. Tapi ini kan bukan ibadah, pakaian. Berarti kalau ada orang adat istiadat, kalau nikahannya pakai jas misalkan, boleh nggak? Boleh, kan bukan ibadah. Ya. Jadi ada kaidah-kaidah seperti itu dibuat oleh para ulama untuk supaya tadi ya ngebedain. Tapi kalau sudah mulai ada ucapan atau tindakan atau kegiatan yang bahkan sudah jatuhnya ritual ibadah, terus akhirnya mintanya kepada selain Allah, maka tidak boleh. Ya. Kada sederhananya seperti itu. Kenapa mereka tidak nyadar? Ya mungkin karena tidak tahu ilmunya. Kita yang tahu ilmunya ya kudu nyampein, ngingetin. Tentu dengan cara yang ma'ruf juga lembut ya. Tapi secara umum kaidah utamanya seperti itu. Nanti studi kasusnya kalau ada baru silakan diobrolkan lagi untuk mengetahui apakah ini boleh atau tidaknya. Ya, wallahu alam bishawab. Ada lagi kalau ada? Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi mungkin bapak-bapak yang di sebelah kanan ada yang ingin bertanya? Atau ibu-ibu yang di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Udah, foto-foto berarti. Sepertinya cukup, Ustaz. Sebelum akhirnya masuk ke sesi selanjutnya, saya izin ini ya tadi ya. Satu, ngajakin teman-teman untuk jangan lupa donasi untuk Palestina. Mau disebarin kapan, Pak Cecep? Gitu. Sambil ya, kita sambil keliling. Karena sekali lagi ya, ini tuh persatuan sesungguhnya ya. Karena kita kalau donasi ke Palestina tuh kita nggak pernah mikirin mereka sholatnya kunut atau enggak, celananya sontok atau enggak. Cuman kan mirisnya masa iya darah mereka harus tertumpah dulu baru kita bersatu gitu. Ya kan? Yuk bersatu dulu ya. Maka silakan teman-teman, itu di situ ada QRIS-nya juga. Buktikan keberpihakan kita untuk jangan berada di pihak yang zalim ya. Kita mungkin nggak akan sanggup berangkat ke sana. Berangkat ke sana dikasih senjata juga bingung mau megangnya kayak gimana. Nggak pernah sama sekali. Biasa selalu duduk di kantor adem ayem AC misalkan. Tapi ya udah adanya rezeki. Jangan lupa juga mulai berhenti memberi produk-produk yang mendukung penjajah. Ya. Silakan itu sambil disebarkan. Berapa kok terserah. Yang penting yang paling ikhlas. Betul Pak Cecep ya.
Kalau saya 10.000 tapi di kantong cuma 2, satu kuning goceng, satu ungu. Yang ungu buat Allah, buat aku yang goceng aja. Itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang 1 miliar. Padahal di saldonya ada 12 triliun. Itu gara-gara ada kamera, nggak enak kalau nggak nyumbang. Ya, jadi silakan. Itu ada QRIS-nya, boleh nggak difoto? Boleh. Nanti buat kalau pengen sedekah tiap subuh tiap beres sholat subuh 10.000, 10.000, 10.000 dipoto QRIS-nya. Ya. Kalau lewat Darut Tauhid Peduli, ya mereka punya akses untuk ke sana daripada kita berangkat pengen nganterin sendiri gimana. Ada yang bahkan paspor aja belum punya, gimana pengen nganterin donasi sendiri, ya. Maka silakan ya melalui lembaga. Selanjutnya juga tadi ada titipan ini buku buku naon sih ya teh kok. Ya, ini teh tentang kebesaran Allah dalam hidup hambanya. Hamba teh nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana. Tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa, TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand lagi, sampai akhirnya jadi kondisi yang sekarang. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa dipetik. Nanti bisa diambil nggak tahu tadi mejanya belah mana. Oh, di dalam ya, pakai kaca spion berarti gitu ya. Dan katanya kalau misal ini di bukunya nanti boleh foto sama tanda tangan. Tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya. Kalau kalian pengen tanda tangan masing-masing nggak apa-apa, ya. Bisa. Jadi nggak usah ngantri kan kalau tanda tangan masing-masing, ya. Gitu. Foto juga boleh selfie masing-masing. Nggak harus dengan sayanya, ya. Begitu. Ya itu silakan. Sama satu lagi, kalau pengen ngajakin teman-teman yang pada pengen berhaji tidak? Pengen? Ya. Nah ini Pak Jihan, mau Pak Jihan yang nyampein nggak? Ya izin ya. Saya ada kerjasama dengan pihak travel namanya Grasindo. Ini silakan yang mau mulai baik yang furoda mau berangkat tahun depan insya Allah ada, ataupun yang kuota resmi pemerintah yang ongkos yang ONH plus masa tunggunya 5-9 tahun. Walaupun nanti biasanya ada percepatan ya. Misalkan ada yang reguler nggak bisa berangkat entah karena umur karena apa, nah itu bisa diajukan oleh travelnya untuk biar maju lebih awal, walaupun syaratnya harus daftar dulu setahun ya. Dan mereka ini punya program untuk semua orang bisa haji. Syaratnya contoh misalkan dengan daftar per bulan bayar 3 juta, nanti setelah 12 bulan berturut-turut 3 jutanya itu nggak pernah bolong, berarti kan 36 juta langsung oleh travelnya ditalangin untuk dapat porsi haji. Jadi udah dapat masa tunggu, sambil nanti waktu tunggu waktu berangkat lunasin sebulan 3 juta, sebulan 3 juta sampai nanti hari berangkat udah ini. Kalaupun kalau pengen bayar sendiri untuk dapat porsi hajinya itu $5.000 tapi mereka punya program supaya semua orang bisa haji, modalin 3 juta per bulan, terus 12 bulan itu nggak pernah bolong, itu langsung didaftarin, langsung dapat porsi hajinya berangkat. Nanti insya Allah bareng sama Koko sama Teyuda juga. Insya Allah mudah-mudahan si kembar sehat bisa ikut sekalian hajian di sana ya. Maka yuk mulai dari kapan? Daftar dulu karena ketika udah niat umur nggak ada ya udah tetap jadi pahala ya. Nanti udah suruh sama ininya bisa didapat juga ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu semuanya sampai nanti insya Allah kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji barengan ya. Apalagi yang disampaikan ya, itu dulu ya. Silakan nanti dikembalikan lagi kepada tuan MC kita. Pak Cecep, ada yang disampaikan lagi untuk Darut Tauhid ya. Terima kasih ya sejauh ini dari kalian. Pertamina ini gak cuma satu, sudah bekerja sama dengan Darut Tauhid banyak. Mudah-mudahan jadi pahala jariah. Kalaupun bisa diistilahnya ta'adus bin ni'mah, ya salah satu programnya adalah program yang dimana Koko pernah dulu ikut nyantren di sana. Ya hasil produk Darut Tauhid Peduli kalau tadi dulu. Nyantrennya gratis, di audisi dulu, begitu lolos, udah gitu ya sudah nerusin dakwahnya Darut Tauhid, kajian kemana-mana. Hasil dari kenapa itu bisa gratis? Ada uang-uang jemaah yang untuk akhirnya kami bisa asrama, bisa ngaji gratis dulu melalui Darut Tauhid Peduli. Karena mudah-mudahan apapun yang disampaikan melalui lisan ini jadi pahala jariah juga bagi semuanya insya Allah ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Silakan. Jika tidak, saya kembalikan ke tuan MC kita gitu ya. Hati-hati ya, sekali lagi jaga akidahnya, itu penting sekali.
Islam itu nggak cuman kalian tuh yang penting tiap hari nonggeng sujud enggak kayak gitu. Penting sekali dijaga akidahnya. Hati-hati, udah nggak ada lagi yang tadi ya, sio, zodiak, percaya sama ini orang pinter dan yang lain-lain ya. Orang pinter menurut Nabi udah jelas kok, udah dijawab. Yang paling banyak mengingat kematian dan banyak menyiapkan bekal untuk hari tersebut. Udah, itu pinter kata Nabi. Bukan yang bisa prediksi besok hujan atau enggak ya, BMKG ya. Ya, BMKG mah ada ilmunya betulan ya. Kalau enggak ya kan dia bersekutu, diganggu sama bangsa jin ya. Ya, naudzubillah. Nanti yang paling tertawa terbahak-bahak bangsa jinnya, haha bodoh sekali ini manusia ya Allah, dia punya Tuhan yang maha kaya, tapi demi kaya kan ada aja disuruhnya macam-macam Bang, suruh gali kuburan, nanti jempolnya kudu diambil dan gak boleh pakai tangan atau pakai pisau, harus digigit sampai putus. Ada yang syaratnya harus nyari janin, janinnya harus dimakan. Naudzubillah. Yang ngakak siapa? Setan. Ada orang yang benar-benar soleh, takwa, percaya ke Allah, tetap kaya-kaya juga kalau bicara pengen kaya. Ini kaya enggak. Sekaya-kayanya dia, lebih kaya koruptor kalau mau jujur. Tapi koruptor masih sholat itu bisa jadi. Ya. Hati-hati dengan akidah ya, jangan sampai rusak. Begitu, dan tafadhol silakan. Mungkin kalian juga sudah tidak fokus karena bau baksonya kemana-mana dari pertama datang ya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.